Halo, Assalamualaikum sahabat Indonesia. Kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah bertukar atau membayar. Bahasa Indonesia kelas 4. Ibu harap kalian dapat menyimaknya dengan baik ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi bertukar dan membayar, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Anak-anak ibu yang hebat, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Kemudian yang kedua, mencari dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang. Dan yang keempat, ibu harap kalian dapat memahami dan menulis teks prosedur. Baik. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah ibu. Apa saja ya benda-benda yang ada dalam gambar tersebut? Yuk kita amati. Nah, setelah mengamati, apa saja yang bisa adik-adik lihat? Ibu melihat di sini ada 4 orang dalam satu keluarga. Mereka sepertinya sedang menghitung uang yang telah mereka tabung. Kemudian ayah berpikir untuk menabung kembali dan bisa digunakan pendidikan bagi anak-anaknya. Tetapi sepertinya ibu akan belanja keperluan dapur dan memasak. Adik-adik, pernahkah kalian melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja ini? Pasti semuanya pernah ya. Itu ada uang rupiah dari uang kertas maupun uang logam. Uang yang paling kecil dari uang logam adalah 100 rupiah. Sedangkan uang yang paling besar yaitu nominalnya 100.000 rupiah dan bentuknya uang kertas. Menurut adik-adik, apa sih kegunaan uang itu? Nah, uang itu sangat berguna bagi kita sebagai manusia. Digunakan untuk membayar atau bertransaksi sesuatu. Misalnya pada saat kita ingin membeli barang, kita membayarnya menggunakan uang. Atau misalnya pada saat kegiatan jual beli, kita juga menggunakan uang. Anak-anak ibu yang hebat, untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai materi ini, ibu punya sebuah cerita yang berjudul Ditukar dengan Apa? Yuk kita simak bersama-sama. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung, sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, dak bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap ia bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu dak bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, Kek Kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. Ti lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Ya, begitulah. Hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula,
Sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Ah, memusingkan sekali pertukaran kebutuhan ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga merasa tidak efektif jika harus menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella si pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya nyaman untuk dipegang. Sang angsa menawarkan diri untuk menggambarnya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayaran wortel, dan uang kayu bergambar tomat bisa digunakan untuk membayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Tentu saja belum. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi ia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa membuat bayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itulah jawabannya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Angsa juga menyusul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. Misalnya 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu, seangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau Kek Kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Cerita ini ditulis oleh Eva Nukman. Nah, teman-teman, apakah kalian suka dengan cerita tadi mengenai ditukar dengan apa? Awalnya mereka barter ya, lalu bingung nih ketika mereka tidak bisa barter adik-adik. Lalu muncul uang memakai batu, tapi ternyata memakai batu juga tidak menyelesaikan masalah. Lalu muncullah uang memakai kayu. Nah, itulah adik-adik cerita ditukar dengan apa. Lalu bagian mana nih yang paling adik-adik sukai dan apakah kalian mengingat dan memahami ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Nah tadi ya tokohnya ada yang kebingungan menukar barang karena temannya juga tidak membutuhkan barang tersebut. Nah pada awalnya bagaimana sih cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Nah, cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan awalnya dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Mengapa seangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Nah, karena seangsa hanya akan membuat 3 ukuran uang, yaitu kecil, besar, dan sedang. Lalu, kenapa ya pembayaran dengan batu itu tidak jadi mereka lakukan? Nah, karena batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya.
Nah, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika iya, barang apa nih yang saling ditukarkan? Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Jawabannya iya teman-teman, karena penggunaan uang kayu tersebut telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau gitu ya. Meskipun tadi ya uang kayu itu tidak sekuat atau seawet seperti batu, tapi setidaknya sudah membantu hewan-hewan di hutan Kelayau itu untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nah, kalian sudah mengetahui ya bahwa mata uang negara kita itu adalah rupiah. Lambangnya adalah Rp. R-nya besar ya adik-adik dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Nah, kenapa ya penulisan antara lambang Rp dan jumlah nominal uang itu tidak diberi spasi atau jarak? Nah, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi ulah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, penulisan uang 5.000-nya itu misalnya Rp spasi 5.000. Nah, takutnya nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab menambahkan angka 1, jadinya uang 15.000. Nah, jadi seperti itu misalnya. Nanti kalian ketika menulis untuk Rp dan nominal uangnya itu tidak perlu diberi spasi. Adik-adik yang hebat, uang di sekitar kita itu ada 2 macam loh, yaitu uang logam dan uang kertas. Ini adalah uang logam paling kecil nilainya, yaitu Rp100. Bagaimana ya cara menulis Rp100 yang benar? Nah, cara menulisnya adalah kita tulis terlebih dahulu Rp, lalu 100 ya, 100,00. Nah, koma 00 ini adalah desimal, jadi hanya sebagai pelengkap saja ya. Jangan memberi spasi antara Rp dan angka dari nominal uang tersebut adik-adik. Nah, uang ini dibacanya Rp100. Uang logam berikutnya adalah Rp200. Nah, kalau ditulis seperti ini ya, Rp 200,00. Dibacanya Rp200. Lalu ini adalah uang logam Rp500. Adik-adik bisa lihat ya cara menulis Rp500. Dan ini cara membacanya. Uang logam yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Nah, jika ditulis angka Rp1.000 itu adalah Rp 1.000,00. Nah, ini uang Rp1.000. Lalu kita masuk ke uang kertas ya adik-adik. Nah, ini uang kertas yang paling kecil nilainya adalah Rp1.000. Penulisannya sama ya, Rp1.000 seperti ini. Jangan lupa ya adik-adik, beri kata Rp. Lalu uang kertas berikutnya adalah Rp2.000. Penulisannya Rp 2.000,00. Ini adalah uang Rp5.000 ya. Adik-adik tentu tahu, ini uang Rp5.000. Cara menulisnya seperti ini. Lalu ini adalah uang Rp10.000. Uang Rp10.000 itu nolnya ada 4, berarti kita menulisnya Rp 10.000,00. Jadi setiap 3 huruf kita beri titik adik-adik. Karena di sini 10.000, berarti tentu titiknya di sini. Lalu uang berikutnya adalah Rp20.000. Nah, ini cara penulisannya.
uang Rp20.000. Berikutnya adalah Rp50.000. Nah, ini adalah cara penulisan uang Rp50.000 ya adik-adik. Rupiah nolnya juga ada 4. Cara penulisannya seperti ini. Lalu kita masuk ke uang kertas yang paling besar nilainya, yaitu Rp100.000. Nah, Rp100.000 itu nolnya ada 5. Maka kita menulisnya seperti ini. Rp100.00. Adik-adik bisa menuliskannya seperti ini ya. Oke, ini adalah versi uang terbaru tahun 2022. Adik-adik juga harus tahu ya dan harus kenal. Sekarang panjang dari uang-uang tersebut juga berbeda-beda. Karena sekarang ada banyak uang palsu yang beredar. Kita harus berhati-hati saat menerima uang. Bagaimana ya cara kita mengetahui uang itu asli atau palsu? Yuk simak penjelasan berikut. Caranya dengan 3D adik-adik. Dilihat, dan diterawang. Pertama, dilihat dulu bahwa warna uang itu terlihat terang dan jelas. Lalu terdapat benang pengaman seperti dianyam pada nominal uang tertentu. Nah, setelah itu kita bisa meraba hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba. Jadi, yang terasa kasar itu ada pada lambang Pancasila, lalu pada angka atau nominal uangnya di sini. Nah, itu juga terasa kasar. Lalu pada gambar pahlawannya juga terasa kasar. Nah, adik-adik juga ketahui yang bagian belakang yang terasa kasar adalah kalau di uang 100.000 itu orang yang menari, lalu pada nominal uangnya itu juga terasa kasar. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah diterawang. Nah, di sini ada tanda air atau watermark, yaitu berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan uang tertentu. Jadi, ketika kamu menerawang, di sini itu sebenarnya ada gambar pahlawan, lalu di sini ada gambar seperti bunga. Begitu ya adik-adik ya. Jadi ketika kalian setelah melihat lalu diraba, diterawang, dan usahakan diterawang itu ke bagian yang paling terang. Jadi kalian bisa menerawangnya ke arah lampu ya adik. Dan selanjutnya, nah untuk uang pecahan 5.000-an dan 2.000-an dan 1.000-an itu adik-adik bisa lihat ya gambar yang muncul ketika diterawangnya bagian itu. Nah, adik-adik, di sini perhatikan ya nilai angka pada mata uang serta cara membacanya pada tabel berikut ini. Nah, nilai angka 1 posisinya sebagai satuan, nilai angka 10 posisinya sebagai puluhan, nilai angka 100 posisinya sebagai ratusan, nilai angka 1000 posisinya sebagai ribuan, nilai angka 10.000 posisinya sebagai puluh ribuan, nilai angka 100.000 posisinya sebagai ratus ribuan, nilai angka 1 juta posisinya sebagai jutaan, nilai angka 10 juta posisinya sebagai puluh jutaan. Untuk 100 juta itu posisinya sebagai ratus jutaan, kemudian 1 miliar posisinya sebagai miliaran, dan nilai angka 1 triliun posisinya sebagai triliunan. Lalu bagaimana sih cara membaca dan juga menulis nilai mata uang? Nah, mari kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Nah, ini dibacanya 8.500 ya. Jadi angka 8 dan Rp-nya itu tidak dipisah gitu ya, tidak pakai spasi gitu. Nah, angka 8 di sini sebagai ribuan. Nah, ini untuk ratusan ya adik-adik. Di sini ada 599.999 rupiah. Selanjutnya 800.000 rupiah. Nah, ini posisinya angka 5 dan 8 itu sebagai ratus ribuan ya. Nah, selanjutnya kita memasuki kepada angka jutaan ya adik-adik.
Di sini dibacanya Rp1.340.000. Nah, angka 1 di sini sebagai jutaan ya, teman-teman. Dan angka selanjutnya 5.250.000. Nah, angka 5 di sini berarti sebagai jutaan. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian memahami berbagai jenis uang dan nominalnya, cobalah kalian belajar untuk menabung. Nah, ada beberapa pilihan tempat ya untuk menabung ya, yaitu bisa di celengan, kemudian kalian bisa menabung di bank, dan bisa menabung di sekolah. Nah, Pak Guru meminta kalian untuk belajar menabung ya di celengan, agar kalian bisa menabung sewaktu-waktu. Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat celengan dari bahan yang ada di sekitar kalian. Nah, lalu kalian tuliskan nih langkah-langkah ataupun prosedur dalam pembuatan celengan tersebut di buku catatan kalian ya. Selamat mengerjakan anak-anak.